Halo para pegiat kripto. Hari ini kita akan membahas sebuah perkembangan yang bisa menjadi titik balik besar dalam sejarah XRP dan pasar kripto global. Untuk pertama kalinya, Federal Reserve Board secara resmi memasukkan XRP ke dalam kerangka manajemen risiko kripto mereka. Ini bukan sekadar penyebutan nama. Ini bukan rumor media sosial. Ini adalah dokumen resmi regulator Bank Sentral Amerika Serikat. Pertanyaannya sekarang, apakah ini berarti pengakuan institusional semakin nyata? Apakah ini membuka jalan bagi partisipasi bank dan institusi besar? Dan yang paling penting, apa dampaknya bagi masa depan XRP di tengah perubahan lanskap regulasi global? Di video ini, kita akan membedah secara sistematis. Mengapa XRP dimasukkan dalam model risiko The Fed? Apa arti teknisnya bagi pasar derivatif? Dampaknya terhadap institusi keuangan. Dan mengapa momen ini bisa jauh lebih besar dari yang terlihat di permukaan? Tonton sampai akhir, karena bagian penutup akan membahas implikasi jangka panjang yang jarang dibahas media. The Fed resmi masukkan XRP dalam kerangka risiko kripto baru, analisis lengkap dampak institusional, regulasi, dan masa depan pasar. Sebuah makalah riset terbaru yang diterbitkan oleh Federal Reserve Board pada 11 Februari 2026 menandai babak baru dalam evolusi pengakuan institusional terhadap aset kripto. Dalam dokumen yang membahas manajemen risiko pada pasar derivatif kripto yang tidak melalui lembaga clearing, Unceleret Crypto Derivatives, XRP secara resmi dimasukkan sebagai salah satu aset inti dalam pemodelan risiko. Langkah ini bukan sekadar penyebutan nama. Ia mencerminkan perubahan paradigma regulator dalam melihat kripto, dari sekadar eksperimen teknologi menjadi komponen nyata dalam sistem keuangan global yang perlu dimodelkan, diukur, dan diatur secara presisi. Di bawah ini adalah analisis lengkap dan sistematis mengenai makna, konteks, serta implikasi strategis dari perkembangan tersebut. Latar belakang, perubahan sikap regulator global terhadap kripto. Selama lebih dari 1 dekade, regulator global menghadapi dilema dalam menyikapi aset digital. Di satu sisi, pertumbuhan pasar kripto sangat pesat. Di sisi lain, volatilitas tinggi dan kurangnya standar pengawasan menimbulkan kekhawatiran risiko sistemik. Pendekatan awal regulator cenderung bersifat defensif. Pembatasan akses perbankan. Peringatan risiko kepada investor. Pelarangan atau pembatasan derivatif kripto. Namun, fase tersebut kini mulai bergeser. Alih-alih menolak atau membatasi secara menyeluruh, regulator mulai mengembangkan model pengukuran risiko, menyusun kerangka marin dan likuiditas, mengintegrasikan kripto dalam sistem pengawasan formal. Makalah terbaru dari Federal Reserve mencerminkan pergeseran ini. Kripto tidak lagi diposisikan sebagai anomali pasar, melainkan sebagai kelas aset yang memerlukan metodologi risiko tersendiri. Dua fokus makalah, risiko pada derivatif kripto yang tidak di-clearing. Makalah tersebut berfokus pada pasar derivatif kripto yang tidak melalui lembaga clearing, Unceleret Derivatives. Dalam sistem keuangan tradisional, banyak derivatif diproses melalui Central Clearing Counterparties, CCP, untuk mengurangi risiko gagal bayar. Namun, dalam pasar kripto, sebagian besar transaksi derivatif masih dilakukan secara bilateral. Risiko utama pada Unceleret Derivatives meliputi 1. Counterparty risk, risiko pihak lawan. 2. Volatility shock. 3. Liquidity stress. 4. Marine miscalculation. 5. Cross-border settlement risk. Dalam konteks inilah XRP dimasukkan sebagai aset referensi dalam model risiko. 3. Mengapa XRP disertakan secara khusus? Federal Reserve tidak menyebutkan seluruh aset kripto secara umum. XRP dimasukkan sebagai salah satu dari 12 aset digital utama yang digunakan untuk mengukur volatilitas, menghitung inisial marine, memodelkan eksposur risiko derivatif. Ada beberapa alasan utama. 1. XRP dikategorikan sebagai unpegged crypto. Berbeda dari stablecoin yang dipatok ke mata uang fiat, XRP masuk dalam kategori kripto tidak dipatok, unpegged. Artinya, pergerakan harga ditentukan mekanisme pasar. Tidak berfungsi sebagai proksi dolar sintetis. Memiliki karakter price discovery yang independen. Bagi regulator, aset unpegged lebih relevan untuk menguji dinamika volatilitas real. 2. Likuiditas global. XRP diperdagangkan secara internasional dan memiliki likuiditas lintas bursa. Dalam pemodelan risiko, likuiditas adalah faktor krusial karena menentukan kemampuan keluar masuk posisi, mengurangi risiko slippage ekstrim,
Mempengaruhi perhitungan marin. 3. Penggunaan dalam settlement internasional. XRP telah digunakan dalam berbagai eksperimen dan implementasi pembayaran lintas batas. Hal ini membuatnya relevan untuk dianalisis dalam konteks sistem pembayaran global. 4. Peran ISDA-SIM dalam kerangka baru. Makalah tersebut memberikan rekomendasi terhadap International Swaps and Derivatives Association melalui kerangka ISDA Standardized Initial Marine Model. ISDA-SIM adalah model standar global untuk menghitung inisial marine pada derivatif yang tidak di-clearing. Dengan memasukkan kripto seperti XRP dalam model ini, maka marine dihitung berdasarkan volatilitas historis. Likuiditas diperhitungkan secara kuantitatif. Korelasi antar aset dianalisis. Ini berarti XRP kini menjadi bagian dari struktur penghitungan risiko formal, bukan sekadar aset spekulatif yang diabaikan regulator. V. Perbedaan pengakuan dan persetujuan. Penting untuk memahami bahwa pengakuan regulasi persetujuan regulasi. Federal Reserve tidak menyatakan bahwa XRP disetujui atau didukung. Namun, dengan memasukkannya dalam model risiko resmi, regulator mengakui bahwa XRP sudah digunakan dalam derivatif. XRP hadir dalam liquidity pools. XRP terlibat dalam settlement internasional. Pengakuan ini memberi sinyal kuat kepada institusi bahwa eksposur terhadap XRP kini memiliki kerangka manajemen risiko yang lebih jelas. 6. Dampak bagi institusi keuangan. Langkah ini memiliki beberapa implikasi strategis. 1. Kejelasan kepatuhan, compliance clarity. Bank dan perusahaan perdagangan kini memiliki referensi marine yang jelas. Model risiko yang diakui regulator. Struktur pengukuran eksposur. Hal ini mengurangi ketidakpastian hukum dan operasional. 2. Desain produk derivatif baru. Dengan adanya model marine yang disesuaikan, institusi dapat mengembangkan swap berbasis XRP, forward contracts, opsi OTC, structured products. Tanpa kerangka risiko formal, produk-produk tersebut sulit diterbitkan. 3. Penurunan risiko sistemik. Tujuan utama Fed adalah mengurangi risiko sistemik. Dengan model marine yang presisi, leverage berlebihan bisa ditekan. Shock volatilitas bisa diserap lebih baik. Default contagion bisa diminimalkan. 7. Pergeseran besar dalam regulasi kripto. Perkembangan ini menunjukkan perubahan besar. Dulu, regulator melihat kripto sebagai ancaman. Kini, regulator memodelkan kripto sebagai bagian sistem. Strategi baru ini mencakup 1. Pemisahan stablecoin dan kripto volatil. 2. Pemodelan risiko spesifik per kategori. 3. Standarisasi marine global. 4. Integrasi dalam sistem derivatif formal. Pendekatan ini jauh lebih konstruktif dibanding pelarangan menyeluruh. 8. Signifikansi strategis bagi XRP. Bagi XRP sendiri, langkah ini memiliki dampak reputasional yang besar. Selama bertahun-tahun, XRP berada dalam pusaran kontroversi regulasi dan litigasi. Namun, makalah Federal Reserve ini fokus pada mekanika risiko, bukan status hukum. Perbedaan ini sangat penting. Artinya, terlepas dari perdebatan hukum, XRP sudah diakui sebagai variabel kuantitatif dalam pasar global. XRP tidak diperlakukan sebagai anomali, melainkan sebagai komponen model risiko. Dalam dunia keuangan modern, sesuatu yang bisa dimodelkan berarti sesuatu yang bisa dikelola. Dan sesuatu yang bisa dikelola berarti sesuatu yang bisa digunakan. 9. Implikasi jangka panjang. Jika tren ini berlanjut, beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. 1. Standarisasi marine global untuk kripto. 2. Peningkatan partisipasi institusi besar. 3. Integrasi lebih luas dalam sistem pembayaran internasional. 4. Penurunan volatilitas ekstrim akibat manajemen risiko yang lebih baik. 5. Peningkatan legitimasi pasar derivatif kripto. Lebih jauh lagi, pendekatan ini bisa mempercepat adopsi institusional tanpa harus menunggu kejelasan hukum total. Kesimpulan akhir. Pencantuman XRP dalam kerangka risiko Federal Reserve bukanlah sekadar detail teknis. Ia merupakan sinyal bahwa kripto telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem keuangan global. Regulator memilih pendekatan pengelolaan risiko daripada pelarangan. XRP telah masuk dalam kategori aset yang dapat dimodelkan secara formal. Dalam konteks pasar keuangan, legitimasi seringkali tidak datang dari pernyataan dukungan,
tetapi dari integrasi dalam sistem manajemen risiko. Dan dalam hal ini, XRP kini telah melewati satu ambang penting. Langkah ini mungkin tidak langsung mengubah harga pasar, tetapi secara struktural ia mengubah posisi XRP dalam arsitektur regulasi global. Itulah yang membuat momen ini signifikan, bukan karena sensasi, melainkan karena fondasi yang sedang dibangun di balik layar sistem keuangan dunia. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Pencantuman XRP dalam kerangka risiko Federal Reserve bukanlah bentuk dukungan langsung. Namun, ini adalah pengakuan struktural bahwa XRP sudah menjadi bagian dari sistem yang harus dimodelkan, dihitung, dan dikelola secara formal. Dalam dunia keuangan, sesuatu yang dimasukkan ke dalam model risiko berarti sesuatu yang dianggap nyata. Dan sesuatu yang dianggap nyata oleh regulator utama dunia, jarang diabaikan oleh institusi besar. Apakah ini awal fase adopsi institusional yang lebih luas? Ataukah ini hanya langkah teknis tanpa dampak besar? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal jelas, lanskap kripto sedang berubah, dan XRP kini berada di dalam percakapan resmi regulator tingkat tertinggi. Jika Anda ingin terus mengikuti perkembangan terbaru seputar XRP, regulasi global, dan arah masa depan pasar kripto, pastikan Anda like video ini tanda jempol naik. Subscribe channel ini bell. Dan bagikan ke komunitas agar kita bisa menganalisis setiap perkembangan dengan perspektif yang jernih dan strategis. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis, tetap rasional, dan selalu pahami risiko sebelum mengambil keputusan.